Baik pemirsa, saat ini saya sedang berada di Komisi 9 DPR RI, di mana kita tahu bahwa saat ini kasus demam berdarah di Indonesia sedang merebak dan melonjak tinggi. Setidaknya dari data terakhir dari Kementerian Kesehatan, sekitar 62.000 lebih kasus dan juga sekitar 475 meninggal dunia akibat demam berdarah ini. Dan untuk mengetahui lebih lanjut pemirsa bagaimana atau juga seperti apa faktor yang menyebabkan tingginya kasus demam berdarah ini, saya telah bersama dengan Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI, Ibu Kurniasih Mufidayanti dari fraksi PKS Dapil Jakarta II. Ibu, terima kasih sudah bersama kami. Sama-sama. Ibu, dari penuturan dari Kementerian Kesehatan bahwa salah satunya adalah tingginya demam berdarah ini akibat dari PSN yang tidak masif di masyarakat, Ibu. Apakah ini menjadi juga salah satu faktor dan apa sebenarnya dukungan atau juga yang telah dilakukan oleh pemerintah untuk mengantisipasi atau juga mengatasi demam berdarah ini, Bu? Ya, yang pertama di kesempatan bulan Syawal ini taqabbalallahu minna wa minkum minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin. Kita sangat prihatin dari sejak bulan Ramadan sampai bulan Syawal ini angka demam berdarah terus meningkat dan sangat memprihatinkan. Per 15 April kemarin sudah menembus di angka 62.000 dan yang meninggal sudah 475. Saya rasa ini angka yang sudah harus menjadi warning ya. Lampu merah tua lah kalau saya bilang ya, karena memang sebenarnya kita sudah mengingatkan kepada pemerintah, kepada Kementerian Kesehatan agar benar-benar bisa mengantisipasi lonjakan angka DBD pada saat kita rapat yang terakhir di bulan Maret ya, sebelum kita reses itu di bulan Ramadan, karena pada saat itu juga angka DBD sudah cukup tinggi, wabil khusus di DKI Jakarta. Ada beberapa provinsi yang perlu menjadi perhatian karena memang dari 62.000 ini penyumbang terbesarnya adalah Jawa Barat, DKI Jakarta, kemudian Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Kalimantan. Bahkan beberapa angka meninggal itu ada di beberapa provinsi juga. Artinya ini sudah menjadi warning dan perhatian yang harus segera dicarikan solusinya. Kalau penyebab saya rasa kita tidak untuk saling menyalahkan hari ini ya, apakah karena masyarakat yang belum begini belum begitu. Itu kalau kemudian dikatakan masyarakat masih kurang perhatian dan aware-nya, ya berarti ini tanggung jawab pemerintah juga. Berarti kan gerakan masyarakat sehatnya masih harus ditingkatkan. Artinya saat ini yang perlu kita lakukan adalah mencari solusi, tidak untuk saling menyalahkan dan menyelamatkan masyarakat dari potensi ancaman demam berdarah, wabil khusus jangan sampai ada korban jiwa yang bertambah. Karenanya saya mengajak kepada seluruh stakeholder, khususnya Kementerian Kesehatan sebagai mitra kami, yuk kita cari terobosan yang bisa benar-benar menjadi solusi untuk menghentikan atau mengurangi angka peningkatan DBD ini dan juga mencegah terjadinya penambahan angka meninggal. Nah, beberapa case yang saya temukan itu antara lain adalah stok darah trombosit ya. Beberapa case kita kesulitan mendapat rumah sakit ya beberapa case itu pasien ataupun rumah sakit sulit untuk mendapatkan stok trombosit karena memang kekurangan trombosit, dan ini akhirnya membuat pasien agak ngedrop gitu ya, sehingga ketersediaan trombosit ini mungkin perlu ditingkatkan. Yang kedua adalah gerakan masyarakat sehat di seluruh Fasiankes ya, dan juga dari seluruh masyarakat kita berkolaborasi, tokoh-tokoh masyarakat juga kita ajak untuk berkolaborasi, tokoh-tokoh agama untuk sama-sama bisa mencegah berkembang biaknya nyamuk yang menjadi penyebab dari DBD ini. Dan saat ini kita juga ada satu faktor yang memang itu faktor iklim ya, bahwa kita saat ini menghadapi masa pancaroba yang cukup panjang ya, dan ini memang nyamuk ini berkembang dengan cepat ya di masa-masa ini. Jadi ini harus menjadi perhatian kita semua, kewaspadaan kita semua, dan saya rasa Kemenkes dengan beberapa ikhtiar yang sudah dilakukan perlu ditingkatkan lagi. Artinya memang beberapa upaya sudah dilakukan oleh Kemenkes dan harus ada terobosan yang lebih signifikan lagi untuk bisa
menghentikan dengan segera lonjakan angka pasien DBD, wabil khusus harus menekan semaksimal mungkin angka meninggal ya yang disebabkan oleh DBD. Dengan berbagai ikhtiar dan upaya yang dilakukan tadi, gerakan masyarakat sehat yang perlu ditingkatkan, kemudian juga melibatkan tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh agama untuk bisa ikut mengingatkan kepada seluruh masyarakat bahwa ini sedang tinggi angka DBD gitu ya, supaya kita saling menjaga gitu ya. Dan juga tadi mungkin upaya-upaya penanganan di rumah sakit dengan cepat supaya tidak terlambat penanganannya, juga termasuk ketika ada kekurangan darah trombosit harus sudah ada stok untuk donor darahnya gitu. Ya mungkin beberapa ikhtiar lain yang bisa dilakukan harus maksimal semaksimal-maksimalnya untuk dilakukan. Baik, terima kasih banyak Ibu Kurniasi. Pemirsa, demikianlah tadi wawancara kami dengan Ibu Kurniasi Mufidayanti dari fraksi PKS di Dapil Jakarta II. Ibu Mufiadi mengatakan bahwa terkait dengan pencegahan ini harus dilakukan secara masif dengan masyarakat, gerakan hidup sehat masyarakat, melibatkan tokoh masyarakat, tokoh agama, dan juga respon yang cepat dari fasilitas kesehatan dan juga rumah sakit untuk memenuhi kebutuhan seperti kekurangan trombosit yang pernah terjadi atau juga menjadi case saat ini. Dan itu pemirsa yang dapat kami sampaikan. Saya Pratama, kembali ke studio.